Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhi bin Syah MED, yang saya hormati Bapak Asep Nursoba MAG, dan yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan S3 Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Izinkan pada kesempatan urutan ketiga dari tugas di mata kuliah disertasi, saya menyampaikan tentang proposal disertasi yang berjudul Pendidikan Kewirausahaan di Pondok Pesantren. Baik, saya akan coba share screen. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya mengambil judul Pendidikan Kewirausahaan di Pesantren dan dampaknya terhadap motivasi kewirausahaan santri yang berlokasi di 3 pesantren, yaitu Al-Ittifaq Kabupaten Bandung, kemudian Darut Tauhid Kodia Bandung, dan Husnul Khotimah di Kuningan. Ketiga pesantren ini mempunyai kekhasannya masing-masing. Kenapa saya memilih 3 pesantren dari 1.500 pesantren yang sudah mengikuti program One Pesantren One Product, merupakan satu program dari Gubernur Jawa Barat, ya, untuk memakmurkan dan menjadikan pesantren sebagai basic ekonomi di masyarakat. Nah, Al-Ittifaq ini sendiri merupakan pesantren agribisnis yang didirikan pada tahun 1971 dan sampai hari ini tetap eksis di pesantren agribisnis, ya, yang bergerak di bidang memproduksi sayur mayur, yang juga produksi mereka ini sudah berkontribusi terhadap pengadaan sayuran di Jakarta. Kemudian Darut Tauhid yang kita tahu didirikan oleh Abdullah bin Nastiar pada tahun 1994, dan Darut Tauhid ini sendiri dasar pendiriannya adalah kewirausahaan. Nah, kita tahu bahwa Agim ini merupakan tokoh kewirausahaan Muslim yang bercita-cita membentuk satu kewirausahaan yang sangat Islami, ya, dan ini terwujud melalui Darut Tauhid. Nah, Darut Tauhid ini tidak memproduksi sesuatu atau tidak memproduksi di bagian, maksudnya tidak memproduksi pangan, tetapi dia memproduksi jasa. Banyak sekali perusahaan jasa yang dimiliki oleh Darut Tauhid ini. Ya, nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian Husnul Khotimah ini didirikan pada tahun sekitar 90-an atau 97. Nah, dan awalnya ini memang berdiri karena saat itu di Kuningan marak sekali kristenisasi. Oleh karena itu Kiai Sahal mendirikan Husnul Khotimah dengan diawali oleh 100 orang santri yang berasal dari rumah yatim piatu. Nah, pada perkembangannya Husnul Khotimah merupakan satu pesantren yang mengusung budaya
budaya kewirausahaan, baik itu kita tahu sekarang Husnul Khotimah berkembang sangat pesat dan mempunyai relasi yang banyak di luar negeri. Nah, di antara cabang dari pendidikannya, satu di antaranya adalah adanya pesantren kewirausahaan yang menghasilkan produksi atau jenis produk terkait dengan home industry. Ya. Nah, selanjutnya apa yang menjadi latar belakang saya mengambil judul pendidikan kewirausahaan di pesantren. Pertama, tentu zaman hari ini adalah era 4.0, di mana pekerjaan di sektor real, kemudian lapangan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh manusia akan tergantikan oleh mesin otomatis. Nah, seperti juga kita lihat saat ini banyak sekali pekerja-pekerja sektor real itu tergantikan posisinya, ya, termasuk juga di tingkat pemasaran, kemudian juga di perkantoran, kemudian juga di perbankan, itu mulai tergerus pemberdayaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin atau tenaga otomatis, ya. Dan tenaga mesin ini memang lebih cepat bekerjanya dan lebih real time tentunya, dan sangat menguntungkan dari pihak pengusaha. Nah, kemudian ada pergeseran paradigma tentang lulusan pesantren. Awalnya seperti yang sudah kita pahami di mata kuliah perkembangan pesantren, bahwa lulusan pesantren ini kebanyakan diorientasikan untuk membangun sebuah pesantren lagi, ya, atau lulusan ini akan menjadi seorang pendidik di bidang ilmu keagamaan, kemudian menjadi seorang tokoh atau menjadi pemuka agama di masyarakat. Nah, itu yang lulusan pesantren yang ada di benak banyak pesantren. Namun hari ini ternyata pesantren ditantang oleh satu kondisi di mana pekerjaan di ketiga hal tersebut sudah mulai bergeser, ya, dan pesantren-pesantren ini harus memikirkan bagaimana seorang alumni atau seorang lulusan pesantren harus eksis dalam kehidupannya, yang tetap mempertahankan ilmu-ilmu keagamaan dan karakter Islami, dan juga mempunyai kekuatan kemandirian di bidang ekonomi. Nah, satu hal yang menjadi poin juga sebenarnya dari penelitian ini adalah bagaimana satu pesantren seperti Al-Ittifaq itu yang santri-santrinya memang berasal dari keluarga-keluarga ekonomi yang low class, ya, ini bisa mesantren di pesantren Al-Ittifaq. Nah, ide untuk menjadi pesantren kewirausahaan ini menjadi satu solusi yang baik, ya. Karena kenapa? Karena hasil dari pertanian tersebut, kemudian hasil tani, baik itu hasil tani berbentuk hasil tani, kemudian misalnya sayuran, kemudian hasil tani berbentuk keuangan, ya, ini semuanya diperuntukkan untuk membiayai proses biaya operasional pesantren yang keseharian, kemudian untuk membiayai juga kebutuhan dari para santri terhadap misalnya dia membutuhkan buku. Nah, ini semuanya terpenuhi oleh hasil dari agribisnis di Al-Ittifaq.
ya. Nah, kemudian santri ini saat ini dihadapkan dengan situasi di mana mereka tidak hanya berakhlak mulia, kemudian mempunyai ilmu agama yang tinggi, tapi juga dituntut mempunyai kemandirian dalam hal ekonomi, ya. Nah, oleh karena itu pendidikan wirausaha di pesantren ini menjadi penting saat ini. Nah, apa rumusan masalah dari disertasi ini? Ada 5 rumusan masalah yang saya coba untuk merumuskannya. Misalnya, apa tujuan pendidikan kewirausahaan, kemudian substansi dari materi pendidikan kewirausahaan, kemudian bagaimana proses pendidikan kewirausahaan di ketiga pesantren, faktor penghambat dan pendukung pendidikan kewirausahaan, dan terakhir adalah dampak pendidikan kewirausahaan di ketiga pesantren ini. Ya, apakah santri ini hanya mengikuti alur saja atau memang kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan ini sangat berdampak kepada santri yang tidak hanya mempunyai mental kewirausahaan, tapi bisa merumuskan satu usaha-usaha tertentu atau usaha yang terkait juga dengan pesantren nantinya, ya. Nah, beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya bahwa pesantren yang mempunyai kewirausahaan ini tidak hanya berdampak pada santri itu sendiri, tapi sangat juga berdampak pada masyarakat sekitar. Nah, artinya tidak hanya santri yang bisa menikmati hasil daripada kewirausahaan ini, ya. Hasil itu artinya dia bisa hidup, pesantren di sana berasal dari hasil kewirausahaan, ya. Kemudian dia bisa membuka usaha sendiri karena merupakan satu networking dengan pesantrennya, ya. Dan masyarakat sekitar juga ternyata sangat merasakan manfaat dari pesantren kewirausahaan ini. Kita kasih contoh misalnya di ketiga pesantren ini, masyarakat sekitarnya sangat terbantu secara ekonomi, ya, sangat terasa sekali dengan adanya jamaah, dengan adanya program-program pesantren yang tidak hanya dinikmati oleh santri, tapi juga dibuka untuk masyarakat setempat. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat di sekitar. Nah, kemudian selanjutnya adalah kerangka berpikir, ya. Nah, pada penelitian ini berlandaskan tentang pada Undang-Undang Pesantren nomor 20 tahun 2019, kemudian Pergub Jabar nomor 24 tahun 2019, dan selanjutnya berlatar belakang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, adapun aspek yang menjadi penelitian pertama adalah tujuan pendidikan kewirausahaan di pesantren tersebut, kemudian bagaimana proses dari pelaksanaan pendidikan kewirausahaan, ya. Kemudian apa sih substansi dari pendidikan kewirausahaan sehingga para pendiri pesantren menekankan kepada pendidikan kewirausahaan kepada santrinya. Dan selanjutnya adalah faktor penghambat dan pendukung pendidikan kewirausahaan. Dan terakhir adalah apa efek dari pendidikan kewirausahaan terhadap santri, terhadap kegairahan santri berwirausaha, dan juga terhadap
kewirausahaan. Ya. Nah, adapun dari kerangka berpikir ini, setelah mendapatkan informasi yang banyak dari lapangan, peneliti akan mengadakan satu sinkronisasi dengan kajian-kajian pustaka. Nah, kemudian kajian pustaka dan studi lapangan ini akan dianalisis dan diharapkan menghasilkan satu rancangan tentang model pendidikan kewirausahaan di pesantren. Ya, bersama ini ada bagan diagram kerangka berpikir yang sudah saya sampaikan juga di proposal disertasi dan saya presentasikan di PowerPoint. Kemudian tentang metodologi penelitian akan ditempuh melalui pendekatan metodologi kualitatif, di mana metodologi kualitatif ini mempunyai karakter induktif yang beranjak dari satu fenomena yang ada, kita kaitkan dengan teori-teori atau pendekatan konsep-konsep pendidikan terutama. Newman mengatakan bahwa penelitian ilmu sosial bersifat meresap dan mempengaruhi kehidupan keseharian orang-orang di sekitar penelitian. Selanjutnya adalah masih tentang metodologi. Jadi di sini peneliti akan mengambil sumber data itu dari kiai, kemudian dari para ustadz, ya, kemudian dari juga masyarakat sekitar, dan juga akan mewawancarai alumni yang sudah berhasil dan juga mungkin akan juga mewawancarai atau mencari informasi tentang alumni yang tidak menjalankan kewirausahaan. Ya. Kemudian teknik pengumpulan data akan ditempuh dengan 3 cara, yaitu dengan cara observasi, kemudian dokumentasi, kemudian wawancara. Ya. Nah, ketiga teknik pengumpulan data ini akan menyertai penelitian selanjutnya. Kemudian instrumen penelitian, ya, instrumen penelitian di sini adalah seperti yang kita ketahui bahwa dalam pendekatan penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, ya. Jadi yang menjadi instrumen dalam penelitian ini ya tentu saya sebagai peneliti. Kemudian saya nanti akan punya satu asisten peneliti. Jadi ada 2 instrumen penelitian yang akan dirancang dalam penelitian ini. Kemudian teknik analisis data. Ya, teknik analisis data ini tidak terlepas dari bagaimana pendekatan kualitatif dilaksanakan. Ya. Yang pertama dengan organisasikan data, kemudian membaca dan membuat catatan-catatan terhadap data-data yang sudah kita peroleh, kemudian mengklasifikasikan, ya, kemudian menafsirkan dan menyajikan data dan memvisualisasikan data. Nah, hal ini sesuai dengan konsep dari Creswell, ya. Nah, yang disimbolkan seperti sudah kita ketahui bahwa John Creswell ini mempunyai satu alur teknik analisa data yang dikenal dengan teknik analisa spiral. Nah, ini yang akan penulis tempuh dalam menjalani penelitian di ketiga pondok pesantren yang sudah dipilih. Terima kasih banyak teman-teman Bapak Ibu, dan harapan saya mendapatkan masukan dari
Prof. Muhyiddin Syah, Pak Dr. Asir Musoba, dan teman-teman kelas tentunya. Yang masukan, kritik, kemudian mungkin juga teman-teman mendiskusikan tentang pesantren kewirausahaan ini, saya sangat welcome untuk menjadi partner dan menerima masukan dan kritikan. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum